Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel ini. Kali ini Ruang Bumi izin berbagi bagaimana caranya merubah file suara, narasi, atau percakapan ke bentuk teks. Beberapa hal yang perlu dipenuhi sebelum melakukan itu adalah: satu, file rekaman suara dalam bentuk MP3, MP4, dan sebagainya. Kedua, Windows Media Player. Ketiga, software VB Audio Virtual Cable. Nah, ini gratis, dapat diunduh langsung di sana, memilih pilihan yang Windows. Keempat, Google Docs. Nah, Google Docs ini dengan urutan-urutan sebagai berikut: menggunakan browser Google Chrome, Google Docs, kita buka. Nah, kemudian dari Google Docs itu ada Tools, kemudian kita pilih voice typing. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita coba. Pertama, caranya adalah mengunjungi VB Audio Software. Kita install software ini. Ya, saya menggunakan Windows, jadi kalau di Windows caranya seperti ini. Jadi instalasinya ekstrak, lalu install, reboot dulu. Nah, hasilnya, di komputer saya sudah diinstal. Maka yang perlu dilakukan adalah melakukan setting di sound ini ya, Windows Sound ada setting. Nah, untuk output dan input ini dipilih kabel input, ada VB Audio Virtual Cable. Nah, berikutnya juga di kabel output VB. Jadi hal ini yang perlu dilakukan pertama kali. Yang kedua langkahnya adalah membuka Google Docs. Ini saya buka Google Docs. Nah, ini kita siapkan dulu. Ini dalam rangkaian menu ini ada tools. Nah, dalam tools ini, ini saya buka di Google Chrome ya, browsernya. Nah, ini dari browser Google Chrome, buat Google Docs, nama file baru misalnya untitled document. Nah, di sini tool itu ada voice typing. Nah, ini kuncinya di sini, voice typing. Jika dalam komputer Anda belum ada voice typing, maka perlu di set terdahulu bahasa yang digunakan di Google Docs ini harus bahasa Inggris. Nah, cara melakukan settingnya untuk berubah ke bahasa Inggris, karena mungkin ada aja yang bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Nah, ini untuk berubah ke dalam bahasa Inggris harus merubahnya melalui sini. Di sini Google Account. Nah, ketika Google Account, terus Anda pilih Manage Your Google Account. Nah, dari sini akan muncul pilihan. Nah, ini cek ke personal info. Nah, personal info, pastikan bahasanya, language-nya ke bahasa Inggris. Saya pilih English United States. Oke. Nah, berarti tidak aman. Jika Anda baru Anda rubah, jika tadinya Anda dalam bahasa Indonesia misalnya, kemudian Anda pilih ke bahasa Inggris, ya, ketik ke home, jangan lupa di restart saja. Di restart ini, buka tutup kembali. Kalau ini masih belum muncul, voice typingnya belum muncul, maka perlu di reset, tadi ditutup kemudian dibuka lagi, nanti akan muncul. Oke, langkah selanjutnya adalah membuka file audio. Nah, file audio ini seperti saya sebutkan tadi adalah dibuka menggunakan Windows Media Player. Nah, ini saya coba sudah buka filenya di sini. Saya coba jalankan bunyinya seperti apa suaranya. Terima kasih, Pak. Nah, ini jika suara rekamannya itu terlalu cepat, maka bisa dirubah, diperlambat.
Tujuannya untuk memastikan proses translasi dari dari sounds ke teks menjadi lebih bagus tujuannya. Nah, ini caranya kalau di Windows Media Player di sini diklik kanan. Nah, ini ada enhancement, ada play speed setting. Nah, setting sekarang adalah kecepatan 1 atau kecepatannya normal. Nah, ini bisa dipercepat ke arah kesini, tentunya tidak kita inginkan. Nah, inginkan kita perlambat sekian menjadi setengahnya atau 0,7 dan sebagainya. Ini saya coba ke 0,8, tapi saya coba dulu yang normal dulu. Oke, setelah setting ini juga diperlukan, ya diperlambat intinya. Saya close. Nah, ini suaranya terdengar di komputer. Jadi saya setting ininya saya kembalikan tadi ke speaker real text. Nah, ini saya ketika proses untuk konversi maka dikembalikan ke kabel input lagi. Oke, setelah proses kabel input maka sudah kita siapkan, kita pastikan di play, kita off, dimulai dari 0. Nah, ini kita ke tool voice typing. Nah, di sini voice typing sudah muncul nih, pilihan speaker untuk merekamnya nih. Nanti kita klik untuk mulai merekam, kita play dulu di sini, berjalan. Nah, kemudian ini proses konversi. Nah, ini bahasanya terpilih di sini bahasa Inggris, karena ini bahasa Indonesia maka dirubah ke bahasa Indonesia. Kita klik, bisa nggak diklik bahasa Indonesia. Oke, sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini kita coba play. Ini suaranya tidak terdengar karena sudah menjadi virtual input ke komputer langsung. Kita play, kemudian kita dengarkan. Nah, dia ada proses di sini. Nah, kita tunggu saja di sini. Ini mouse-nya bisa digerak-gerakkan, no problem kalau mau ngecek ke bawah. Nah, ini terus. Nah, ini hasil percobaan saya ini cukup lumayan ya, tapi kadang terhenti di beberapa tempat. Artinya setelah berjalan beberapa waktu kemudian dia terhenti, maka kita ulang lagi. Artinya dari titik situ ke berikutnya kita lanjutkan lagi. Nah, biar gampang, kalau memang teks yang jika suara yang Anda akan konversi ke bentuk teks itu panjang, maka pastikan jumlah halaman di Google Docs-nya ini banyak. Artinya kalau ini kan masih satu halaman ya, nanti di enter aja sehingga katakan beberapa halaman, sehingga proses transaksinya berjalan lancar. Nah, ini terhenti. Nah, ini saya stop lagi, saya stop di sini. Nah, ini play sini. Nah, ini kalau saya play lagi, coba rekam lagi. Nah, ini prosesnya akan berjalan, tapi pastikan tadi ada proses di sini ya. Ini terhenti, artinya ada yang melompat. Jadi coba pastikan ketika terjadi lompatan maka disambung lagi. Ini terhenti lagi karena saya sudah klik ke bagian lain. Jadi kursor itu harus aktif di layar pengetikan. Saya pikir ini cukup percobaannya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sekarang kita coba bandingkan hasil konversi dari suara ke teks dengan suaranya seperti apa. Nah, ini saya coba kembalikan dulu dari ini virtual kabelnya, ini sih outputnya. Nah, biar suaranya keluar. Ini coba kita dengarkan
hasilnya seperti apa. Saya langsung saja Pak Laju menanyakan dan meminta klarifikasi untuk beberapa hal. Yang pertama ini melihat kan dinamika alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lain begitu ya. Nah, pertanyaan saya, kalau yang disampaikan di hasil ini masih dalam bentuk BAP gitu ya, menjadi berubah jadi wilayah terbangun. Apakah Pak Laju tidak membuat di dalam detail wilayah terbangunnya itu dalam bentuk apa saja, guna lahannya apa saja? Itu dilakukan penelitian terkait itu atau tidak? Oke, demikian hasilnya. Semoga memberi pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.